Salam sejahtera untuk jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan terus menyatakan pemeliharaan bagi kita. Dan malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan melalui renungan malam. Kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Firman Tuhan akan diberitakan, kita bersyukur di dalam doa. Bapa di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu menaikkan pujian dan syukur kami atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami alami bersama. Engkau telah menjaga dan menuntun kami dalam berbagai aktivitas yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan kami dengarkan bersama. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini boleh diberitakan dengan benar dan mengambil bagian yang layak dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya, berkati umat-Mu yang akan mendengarkannya. Dan berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Amin. Bersama kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Rabu 7 Oktober 2020
Dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang juga kah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada, memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang telah menyapa kita bersama malam hari ini, mari sejenak kita hayati dalam tuntunan tema pikiran yang tersesat. Pikiran yang tersesat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengamati perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, di sana sini kita menyaksikan berbagai bentuk kejahatan yang terjadi. Di sana sini kita melihat berbagai perlawanan terhadap kebenaran terjadi. Dan ini adalah sebuah keprihatinan yang tentu menjadi keprihatinan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, apa yang melatar belakangi sehingga kejahatan itu terjadi? Atau apa yang melatar belakangi sehingga perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu terjadi? Nah, sesungguhnya kalau kita hayati lebih dalam lagi, yang membuat hal itu terjadi ialah ketika pikiran kita tidak lagi terfokus kepada hal yang benar, tetapi pikiran kita terfokus kepada hal yang tidak benar. Pikiran kita telah disesatkan oleh hal-hal yang membuat kita melupakan yang namanya kebenaran. Pikiran kita telah tercemari oleh hal-hal yang tidak benar, sehingga yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, demikian halnya dengan pembacaan yang kita boleh dengarkan bersama.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Persepakatan untuk membunuh Yesus. Persepakatan untuk membunuh Yesus adalah bagian dari di mana pikiran mereka pada saat itu mulai dicemari oleh hal-hal yang tidak benar. Pikiran mereka mulai dicemari oleh rasa iri hati, rasa kebencian. Dan seandainya pikiran mereka masih normal atau memikirkan hal-hal yang benar, ya justru mereka akan bersyukur dengan adanya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi karena pikiran mereka mulai tersesat, sehingga kebaikan-kebaikan yang Yesus lakukan mereka tidak melihatnya dan memandang bahwa itu adalah sebuah tamparan bagi mereka. Itu apa yang Tuhan Yesus buat adalah sesuatu hal yang melawan kehidupan mereka pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mereka bersepakat untuk melakukan sesuatu hal yang tentu akan membuat mereka sendiri akan jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Bersepakat untuk hal-hal yang tidak benar, pada akhirnya bahwa hal itu akan menjerumuskan seseorang kepada hal yang tidak benar. Nah, yang sesungguhnya bahwa yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan ini ialah bersepakat untuk melakukan hal-hal yang benar. Bukan bersepakat merencanakan hal-hal yang tidak benar. Bukan justru membiarkan pikiran-pikiran kita dikuasai dan dikendalikan oleh hal-hal yang akan menjatuhkan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, bagaimana sikap yang harus kita nyatakan? Bagaimana cara yang harus kita lakukan supaya pikiran kita tetap dikendalikan oleh Tuhan? Ya. Karena manakala pikiran kita tidak lagi dikendalikan oleh Tuhan, kita tidak mau lagi dikendalikan oleh Tuhan, maka itu gampang akan menjerumuskan kita, akan membawa kita kepada kesesatan. Dan itulah yang terjadi dalam pembacaan kita pada saat ini, bagaimana orang Farisi punya niat-niat jahat, bagaimana pemimpin-pemimpin agama pada saat itu yang punya kesepakatan melakukan sesuatu hal yang tidak terhadap Yesus. Dan ini sesungguhnya juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Bersepakat bukan untuk hal-hal yang baik, tetapi justru bersepakat melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, melalui perenungan pada malam hari ini kembali kita diingatkan untuk tidak memiliki pikiran yang akan menyesatkan kita, untuk tidak memiliki pikiran yang justru membuat kita jauh dari kebenaran Tuhan. Tetapi hendaklah kita selalu memiliki pikiran yang akan terus menuntun kita untuk melakukan kebenaran. Nah, perenungan bagi kita sepanjang hari ini, adakah pikiran-pikiran kita justru membawa kita kepada kesesatan? Atau kita bersyukur kalau pikiran-pikiran kita sepanjang hari ini akan menuntun kita, membawa kita kepada kebahagiaan yang sempurna. Firman-Nya menjadi pegangan hidup kita, dan biarlah pikiran yang Tuhan berikan bagi kita tidak akan menuntun kita, tidak akan membawa kita kepada kebinasaan, melainkan pikiran yang Tuhan berikan bagi kita akan menuntun kita kepada kehidupan yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kasih-Mu boleh kami alami dalam kehidupan ini. Engkau menjaga dan menuntun kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Apa yang kami lakukan, biarlah itu berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan ini. Bahkan terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami, terus mengingatkan kami bagaimana memiliki pikiran yang benar, pikiran yang dikehendaki oleh Tuhan,
bukan justru memiliki pikiran yang akan menyesatkan kehidupan kami dan membawa kami kepada kehidupan yang sia-sia. Biarlah dengan perenungan firman pada malam hari ini akan terus mengingatkan kami untuk selalu memohon petunjuk dari Tuhan, supaya kami tetap diberikan pikiran yang baik, pikiran yang sehat, dan sekaligus di dalamnya kami dimungkinkan untuk melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam kerajaan surga, kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan persekutuan kami jemaat Tuhan. Biarlah kasih Tuhan akan terus menuntun dan mengarahkan kami untuk melakukan hal yang benar. Dan kiranya hidup yang Tuhan berikan bagi kami menjadi hidup yang berarti. Dan kami terus berdoa untuk setiap pergumulan yang dialami oleh umat-Mu. Baik itu sakit penyakit, baik itu duka cita, pergumulan karena beban kehidupan, bahkan berbagai hal lain yang terjadi. Kami mohon kemurahan Tuhan akan terus menguatkan kami untuk memandang kasih Tuhan dalam setiap pergumulan yang terjadi. Kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah melebihi. Kasih Tuhan akan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Bahkan pergumulan tidak akan pernah melebihi kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami terus bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Baik itu melalui kesembuhan dari penyakit, ulang tahun, pertambahan umur, bahkan juga ulang tahun pernikahan, kesuksesan dalam pekerjaan atau pendidikan, bahkan juga berkat-berkat lain yang Tuhan nyatakan. Mohon kiranya Tuhan menyempurnakan semua itu, supaya di dalamnya kami terus mengamini bahwa itu hanya mungkin terjadi karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biarlah kemurahan dan kasih Tuhan akan terus memperlengkapi kami, supaya pelayanan yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan ini. Kami terus berdoa kepadamu untuk kondisi yang kami alami sebagai anak-anak-Mu, sebagai makhluk ciptaan-Mu di atas muka bumi ini. Secara khusus Tuhan, dengan adanya dampak COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak bangsa. Biarlah kasih Tuhan akan terus menolong kami untuk melewati pergumulan ini. Dan kami percaya bahwa berat sekalipun pergumulan yang kami alami, kasih Tuhan akan terus dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan perkenankan kami untuk menjalani berbagai aktivitas. Dan biarlah semua itu berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, lalu kiranya Tuhan menjaga kami. Kiranya esok pagi hari baru kami jelang bersama dengan Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih, selamat malam untuk kita semua, Tuhan memberkati.